Terima kasih karena masih tetap bersama kami. Pada segmen keempat ini, kita akan membahas tentang syarat maupun hal-hal yang berkaitan dengan tata cara memandikan, mengkafani, dan mensolati jenazah. Mari kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang syarat-syarat jenazah yang wajib untuk dimandikan. Syarat yang pertama adalah jenazah merupakan seorang muslim atau muslimah. Jika jenazah non-muslim, maka kita tidak wajib untuk memandikan dan juga mengkafaninya. Syarat yang kedua, ada bagian tubuh jenazah yang dapat dimandikan. Jika jenazah ini merupakan korban kecelakaan di mana sebagian dari tubuhnya itu hilang, maka tetap kita mandikan selama masih ada bagian tubuh yang dapat dimandikan. Selanjutnya, jenazah tidak meninggal dalam keadaan mati syahid. Selanjutnya, kita akan membahas tentang syarat bagi orang yang memandikan jenazah. Syarat yang pertama adalah seorang muslim atau muslimah berakal dan juga balik. Kemudian syarat yang kedua, memiliki niat untuk memandikan jenazah. Selanjutnya, jujur dan juga saleh. Kemudian dapat dipercaya, amanah, dan tahu hukum syariat memandikan jenazah, mengkafani, dan juga mensolatinya. Mengapa ini sangat penting? Karena jika orang yang memandikan bukan merupakan orang yang jujur, dikhawatirkan orang tersebut akan menyebarkan aib dari jenazah. Jadi ketika kita memandikan, aib yang ada dalam tubuh jenazah harus kita simpan, jangan sampai tersebar di antara masyarakat luas. Kemudian yang perlu diperhatikan juga, jika jenazah adalah laki-laki, ya, maka siapakah orang yang dapat memandikannya? Yang dapat memandikannya diantaranya yang pertama, orang yang diberi wasiat oleh jenazah tersebut ya, selama masa hidupnya. Jika misalkan seseorang memberi wasiat kepada orang lain untuk memandikannya ketika beliau meninggal, maka harus kita dahulukan. Kemudian dari muhrim atau juga istrinya. Selanjutnya bisa dari bapak, kakek maupun kerabat terdekatnya yang sesama jenis. Sedangkan untuk jenazah perempuan, siapa saja yang dapat memandikannya? Di antaranya yang pertama, ibu dan juga neneknya. Kemudian keluarga terdekat dari jenazah yang perempuan juga. Selanjutnya yang terakhir bisa dari muhrim dan juga suaminya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita tanyakan ke beberapa orang saat kita melakukan sosial eksperimen kemarin. Nah, pertanyaan yang pertama itu tentang hukum merawat dan mensolati jenazah bagi seorang muslim. Apakah anak-anak tahu hukum merawat dan juga mensolati jenazah bagi seorang muslim? Nah, hukumnya adalah fardu kifayah bagi seorang muslim. Jika kita seorang muslim, maka kita harus bersedia ketika ada keluarga terdekat kita, ketika ada tetangga kita yang meninggal dunia, kita harus siap untuk dapat merawat dan juga mensolati jenazah tersebut. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, barang apa sajakah yang kita persiapkan sebelum kita memandikan jenazah? Pada segmen kedua sudah kita bahas, ada beberapa barang yang harus kita siapkan. Di antaranya ada air suci, ya, ada 3 jenis air suci. Yang pertama air suci bersih, yang kedua air suci dengan campuran sabun, ya. Yang ketiga ada air suci yang bercampur dengan kapur barus yang sudah dihaluskan. Kemudian kita siapkan juga peralatan mandi, dan juga kita siapkan kain penutup beserta sarung tangannya. Untuk pertanyaan ketiga, berapa lembarkah kain kafan yang digunakan untuk jenazah laki-laki dan jenazah perempuan? Sudah kita praktekkan dalam segmen kedua bahwa ketika kita mengkafani jenazah laki-laki, kita harus mempersiapkan 3
helai kain kafan ya. Sedangkan yang kita siapkan saat kita mengkafani jenazah perempuan ada 5 helai kain kafan, 2 kain penutup, 1 baju kurung, 1 kerudung, dan 1 kain basahan. Pertanyaan selanjutnya, di manakah posisi sholat imam untuk jenazah laki-laki dan di manakah posisi imam untuk jenazah perempuan? Untuk jenazah laki-laki, posisi imam sejajar dengan kepala jenazah. Sedangkan untuk perempuan, jenazah perempuan, maka posisi imam sejajar dengan perut jenazah. Pertanyaan selanjutnya, berapa kalikah takbir yang kita laksanakan saat kita melakukan sholat jenazah? Saat sholat jenazah, kita melaksanakan takbir sebanyak 4 kali. Takbir pertama kemudian disusul dengan Al-Fatihah beserta salawat, kemudian takbir kedua, 3, 4, lalu diakhiri dengan salam. Untuk pertanyaan terakhir, apakah syarat orang yang akan memandikan jenazah? Yang pertama, muslim atau muslimah, kemudian berakal, balik, memiliki niat untuk memandikan jenazah, jujur, soleh, dapat dipercaya, amanah, dan juga tahu tentang tata cara memandikan, mengkafani, dan mensolati jenazah. Baiklah anak-anak, dengan kita telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kita sudah sampai pula di penghujung materi kita. Sebelum kami tutup perjumpaan kita, kami ingin menginformasikan kembali bahwa sekolah kami, MA Muhammadiyah 1+ Kota Malang, atau yang lebih dikenal dengan Ma Mumtazah Malang, merupakan madrasah aliyah swasta unggul dan terbaik yang ada di Kota Malang, yang dimana kami memiliki beberapa program-program unggulan di bidang bahasa, keterampilan, dan juga keagamaan. Serta kami juga memiliki beberapa kegiatan dan fasilitas sekolah yang sangat menunjang pembelajaran, baik kurikuler maupun pembelajaran ekstrakurikuler. Anak-anakku, semoga apa yang sudah kita pelajari dalam kesempatan ini dapat memberikan manfaat bagi diri kita dan juga sekeliling kita. Maafkan kami jika ada salah-salah kata. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.